Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Satu ayat saja Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani ayat 41:3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Berkati setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkannya, tetapi terlebih melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada pada minggu yang kedua di bulan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di bawah satu tema perenungannya itu berjagalah dan berdoalah. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekilas saya ingin berbagi tentang bagian firman Tuhan dari pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka pergi sampai di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Bapak Ibu, Yesus bilang kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku akan pergi ke sana untuk berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pergi sendiri, tetapi ia membawa beberapa murid bersama dengannya. Kenapa Bapak Ibu? Sebab dia yakini bahwa ketika ada murid-murid beberapa yang ia bawa bersama dengannya, bisa berjaga-jaga dengan dia dan mendoakan dia juga. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama dengan dia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di ayatnya yang ke-37. Maka ketika dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus bersama dengannya, Bapak Ibu, maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu ia berkata kepada Petrus dan dua murid lainnya yang ia bawa bersama dengannya untuk berjaga-jaga dengan dia. Dia bilang begini Bapak Ibu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus mulai melangkah ke depan, lalu ia bersujud dan ia berdoa. Yesus bilang begini Bapak Ibu, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Janganlah yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lalu Bapak Ibu ketika setelah Yesus berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya Petrus dan kedua anak Zebedeus yang tadi bersama dengan dia. Dan apa yang ia dapati Bapak Ibu Saudara? Ia mendapati mereka sedang tertidur. Lalu Tuhan bicara kepada Petrus dan kedua murid lainnya. Dia bilang begini Bapak Ibu, hai Petrus, tidak tahukah kamu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan saya? Lalu tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, tetapi Yesus lagi bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Bapak Ibu, Yesus pergi kedua kalinya dan dia berdoa sekali lagi, tetapi dia mengucapkan sedikit kata yang berbeda Bapak Ibu. Yesus bilang, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lalu Bapak Ibu setelah Yesus berdoa kedua kalinya, dia kembali lagi kepada Petrus dan kedua muridnya. Tetapi ia mendapati mereka tertidur sebab mata mereka sudah sangat berat
Dan mungkin Bapak Ibu sebagai manusia, mereka tidak bisa menahan mengantuk yang sangat-sangat berat pada waktu itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, Yesus membiarkan mereka tertidur dan dia kembali untuk berdoa yang ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Kenapa Bapak Ibu? Karena pergumulan, karena tantangan, karena tugas yang Yesus kerjakan sangat berat baginya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga doalah yang menjadi kekuatan Yesus untuk dimampukan melewati dan menghadapi tugas yang Bapa berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari Getsemani ada doa Yesus dengan suara dan tangan yang gemetar karena beratnya proses yang harus ia jalani. Dari Getsemani ada kekuatan dan kemampuan yang Yesus minta kepada Bapa. Dari Getsemani ada keputusan yang ia ambil. Dari Getsemani murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Dari Getsemani ia dibawa pergi, dipermalukan keliling, diolok, dihina, disiksa, diludahi, dan harus menanggung salib penderitaan itu di atas kayu Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba pandang salib yang di depan. Ya, salib itu melambangkan penderitaan, tetapi salib itu juga melambangkan kemenangan. Salib itu melambangkan penderitaan, tetapi salib itu juga melambangkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, salib penderitaan yang engkau pikul hari ini tidak seberat dengan penderitaan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi saya yakini Bapak Ibu, bahwa salib yang engkau pikul hari ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk engkau jalani hari ini. Ada tantangan yang banyak, ada pergumulan yang berat, ada tugas tanggung jawab yang kau harus lakukan. Sampai kadang-kadang engkau tidak mampu, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu Saudara, tapi ingatlah, salib yang engkau pikul itu membawa penderitaan. Tapi salib yang engkau pikul hari ini juga akan membawa kemenangan suatu hari nanti. Ketika engkau melakukannya dengan taat dan setia Bapak Ibu Saudara, dari Karmel sinilah ada puji-pujian yang dinaikkan. Dari Karmel sinilah ada firman Tuhan yang kau dengar dan menjadi kekuatan. Dari Karmel sinilah ada doa yang kau naikkan tak putus-putusnya untuk suami, untuk anak-anak, untuk sakit penyakit, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk engkau mendoakan keturunan karena engkau hari ini belum mempunyai keturunan. Dari Karmel sinilah Bapak Ibu Saudara ada ungkapan syukur sebab kemenangan demi kemenangan Tuhan akan beri kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi satu yang Tuhan bilang untuk kita hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab roh memang penurut tetapi dagingnya lemah. Itu yang Tuhan katakan buat murid-muridnya, tapi juga buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau cerita ada sebuah dongeng tentang 3 jenis angin yang berlomba-lomba untuk menjatuhkan seekor monyet. Tidak panjang lebar Bapak Ibu. Angin pertama adalah angin topan. Ketika angin topan itu dia bertiup sangat kencang dan kencang berusaha menjatuhkan si monyet dari atas pohon Bapak Ibu. Tetapi dia tetap bertahan, berpegang pada batang pohon hingga angin topan itu pun menyerah, lalu pergi begitu saja. Lalu Bapak Ibu kedua, ya, giliran angin tornado, ia melancarkan aksinya dengan bertiup kencang, tetapi sang monyet tetap bersiaga dan berpegang pada batang pohon itu semakin erat, dan angin topan pun menyerah. Dan angin yang ketiga datang Bapak Ibu, angin apa itu? Angin yang sering buat mengantuk. Ya, angin sepoi-sepoi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah dengar firman Tuhan baru mengantuk thinking. Itu angin sepoi-sepoi, itu angin dari sebelah itu.
Angin sepoi-sepoi. Ia mulai bertiup sangat lembut. Kita kan kalau sudah itu tuh biji mata nih buka begini supaya dengar firman baik. Kalau terada gula-gula, kunyah-kunyah baru dengar begini. Sampai mata sudah tutup, tak buka lagi. Sama seperti murid-murid yang tadi tuh. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kasih hidung jadi biar sudah dong tidur. Iya toh? Nah Bapak Ibu, angin sepoi-sepoi itu mulai lembut di bawah sinar matahari yang terik. Lalu sang monyet pun mulai mengantuk. Matanya mulai berat Bapak Ibu. Ketika ia mulai rasa mengantuk dan satu kali. Dan ia jatuh dari atas pohon. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Waktu kita dalam pergumulan yang berat, kita akan berpegang pada Tuhan sekuat-kuatnya dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Waktu kita sakit, kita akan berdoa dan bergumul dengan penyakit kita. Ini proses Tuhan, ini proses Tuhan, ini proses Tuhan buat saya. Waktu kita dalam tantangan, kita akan terus ingat Tuhan Yesus lebih besar dari segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Waktu kita ada dalam situasi, kondisi yang sulit dan tidak ada jalan keluar, kita akan datang dan mengingat Tuhan, memanggil namanya, memuji namanya, berdoa, bersaksi, dan bersaksi. Mengagungkan nama Tuhan. Kita kuat sebagai anak-anak Tuhan ketika semua itu terjadi. Pergumulan, tantangan, persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita punya semuanya, kita sehat, kita sukses, kita punya uang, kita punya harta, punya kedudukan, pekerjaan yang baik, yang bagus, keluarga yang sempurna, punya rumah yang mewah, semua tercukupi, kenyamanan pun terjadi. Sehingga kita melupakan Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk berdoa, kita tidak ada waktu untuk merenungkan firman-Nya, kita tidak ada waktu untuk pergi beribadah, tidak ada waktu untuk mengambil pelayanan, kita lupa untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ya toh? Ya, semualah sama saya juga. Sehingga waktu angin sepoi-sepoi itu datang Bapak Ibu, masalah datang, dengar orang bicara ini dan itu, orang menjatuhkan, orang menjelekan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Angin sepoi-sepoi itu datang, kita mulai cemas, mulai takut, mulai khawatir, mulai ragu, mulai takut, runtuh dan akhirnya kita terjatuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis akan memakai berbagai cara untuk menjatuhkan iman kita, menjatuhkan ketaatan setiap anak-anak Tuhan, menjatuhkan setiap kesetiaan anak-anak Tuhan. Bukan dari hal-hal yang besar, tetapi dari angin sepoi-sepoi yang kecil itu sudah. Bapak Ibu Saudara, maka itu hendaklah Tuhan bilang, engkau berjaga-jaga, mulai sekarang berjaga-jaga sudah, dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, ya, kita setia dalam rumah Tuhan, tetapi ingatlah bahwa daging itu lemah. Dia akan mencari celah-celah kecil suatu waktu nanti, Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda, untuk menghancurkan engkau dan masa depanmu. Tetapi ingatlah bahwa hari ini Tuhan mau katakan, dari Getsemani, dari Karmel inilah ada penderitaan, ada kemenangan, sebab engkau memikul salib masing-masing. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ingatlah bahwa pengorbanan Tuhan, bukti cinta, kasih, anugerah, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu dan juga kehidupan saya. Saya tahu Bapak Ibu, salib yang kau pikul dan saya adalah salib yang berat. Ya, tetapi lihatlah di atas salib itu ada penderitaan, tetapi suatu hari nanti Bapak Ibu di atas salib itulah ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat memasuki minggu sengsara Tuhan yang keempat. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menaungi kehidupan kita, dan kita hendak senantiasa taat dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, kita berdoa.